Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Selamat berjumpa lagi dengan saya Husen alias Uce Cibolang dari Sumbawa. Wah, sahabat Cibolang. Nah sahabat, tadi saya berharap agar sahabat-sahabat semua tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan juga selalu dibawa lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita terhindar dari berbagai macam malapetaka, bala bahaya dan bencana dari mana dan apapun juga, termasuk wabah yang sedang melanda bangsa kita hari ini, yaitu wabah COVID-19, sehingga kita dan keluarga kita dapat hidup sehat, rezeki lancar, dan tentunya semuanya aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan aman. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat Tani, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memprogram, memanage rumpun pisang kita agar rumpun pisang kita mampu berbuah sesuai dengan keinginan kita. Ya, bukan semaunya, tapi semau kita. Kita mau programkan, contoh, kita mau inginnya pisangnya kita berbuah 3 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun, atau 5 kali dalam setahun. Nah, maka pisang yang ada di belakang saya ini, di area ini, saya programkan mereka untuk berbuah 5 kali dalam setahun. Artinya berbuah 3 bulan sekali. Begitu yang satunya ditebang, yang satunya nongol. Satu ditebang, satu nongol. Nah inilah yang akan kita bahas kali ini sahabat-sahabat, agar pisang kita lebih produktif. Ya, yuk sahabat-sahabat, bagaimana cara kita melakukannya. Tetapi jangan lupa dong, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya, sehingga nanti begitu saya upload video terbaru, sahabat-sahabat selalu mendapatkan informasi lebih cepat. Nah kemudian jangan lupa komen dan juga jempolnya dong. Yuk kita mulai sahabat Tani. Nah ini alat yang kita butuhkan. Yang pertama ini arep ya, kemudian ini adalah ember, dan ini air putih yang kita sudah berikan insektisida. Nah insektisida yang kita pakai ini adalah insektisida yang memiliki 2 bahan aktif, termasuk racunnya juga. Ada 2 jenis ya, racun kontak dan racun sistemik. Nah ini kita tidak bahas mereknya sahabatku ya. Nah nanti di bawah deskripsinya ini insektisida yang saya pakai ini apa, nanti saya akan cantumkan di deskripsi video ini ya, ininya mereknya apa dan dosisnya berapa. Nah ini alat yang kita pakai sahabat-sahabat. Nah pisang yang ada di depan kita ini sahabat, inilah pisang yang kita programkan untuk berbuah selama 3 bulan sekali ya. Jadi selang begitu yang satunya sudah berbuah, kemudian yang satunya sudah siap ya, paling ini nanti sekitar 2 bulan dia sudah berbuah yang ini sahabat-sahabat. Begitu itunya kita tebang, maka ini sudah berbuah. Kemudian kita buat juga seperti ini. Nah ini nanti nyusul yang berikutnya. Nah dalam rangka kita melakukan proses seperti ini sahabat-sahabat, yang perlu kita lakukan, ini kan proses yang kita lakukan ini adalah tindak lanjut ya, setelah induk yang anak pertama yang kita tanam, begitu dia sudah berkembang. Nah yang catatan yang harus kita pahami dalam proses ini, yang pertama adalah jenis pisang yang kita tanam itu apa ya. Kenapa? Karena nanti terkaitnya dengan yang kedua. Yang kedua itu berapa usianya dia sampai berbuah ya, sehingga nanti kita buat programnya akan lebih gampang sahabat-sahabat. Kita sudah tahu dia usianya berbuahnya berapa bulan. Nah kemudian tentu beda pisang, beda jenis pisang, beda usianya. Nah sahabat-sahabat, nah yang ada di depan kita ini jenis pisang Morosebo sahabat-sahabat. Nah ini, nah seperti di depan kita sini sahabat-sahabat, ini sudah berbuah. Nah kemudian nanti dia akan keluar lagi. Begitu itu kita tebang, maka ini sudah menyusul buah ketiga. Kemudian setelah ini nanti sudah berbuah, maka menyusun ini yang ketiga. Nah kemudian baru nanti menyusun lagi yang keempat. Nah ini sudah
yang buah ini sahabat-sahabat ini sudah yang kelima ini. Maaf, maksud saya ini sudah buah yang ketiga. Nah, ketiga berarti yang ini nanti keempat dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan bahwa kita sudah tahu usianya, umur daripada pisang itu berbuah, kemudian kita harus betul-betul memperhatikan sahabat-sahabat. Memperhatikan apa? Kapan anakan ini keluar, ya, sehingga kita gampang. Maka ini dalam proses ini perlu kita catat sahabat-sahabat anak yang kita pelihara, sehingga nanti berkesinambungan. Nah, kalau induknya sudah sebesar ini, berarti kan ini sudah siap. Ini generasi berikutnya. Kemudian pada saat yang ini nanti sudah sebesar ini, maka generasi yang berikutnya sudah sebesar ini. Nah, kemudian generasi berikutnya juga kalau ini sudah sebesar yang ini, nah maka juga sudah ada persiapan penggantinya. Kemudian selain daripada itu, semuanya yang tidak dibutuhkan kita lakukan pemangkasan. Ya sahabat-sahabat ya, kita lakukan pemangkasan. Maka tadi butuhkan alat ini kita lakukan pemangkasan. Ya sahabat-sahabat ya, ini kita gunakan pestisida. Nah, ini kita potong aja seperti ini. Nah, ini bekas kita potong. Nah, ini kemudian anaknya ini. Nah, ini karena ini berbuah seperti ini. Ini batangnya kan berbuah induknya. Nah, maka ini harus kita potong karena ini mepet sekali sahabat-sahabat. Nah, kemudian ini juga kita akan potong sahabat-sahabat ini. Nah. Kemudian yang ini juga akan kita potong. Semua yang tidak kita butuhkan itu akan kita pangkas. Kemudian ini juga sahabat. Nah, ini artinya ini generasi berikutnya ya. Satu ini, kemudian nanti selang ke bulan berikutnya ini, kemudian berikutnya ini, ya. Maka ini seperti ini sahabat-sahabat ini kita siapkan. Jadi jaraknya betul-betul kita atur seperti ini. Jaraknya kita lakukan penjarangan. Maka anak yang harus kita pilih, yang akan kita pelihara, itu harus betul-betul pohonnya tidak mepet sahabat-sahabat ya. Nah, berarti ini sudah ada 3 generasi ya sahabat-sahabat ya. Ini maka ini ada 2 ini, 1 sama ini. Tapi karena ini lebih dulu keluarnya ya, maka yang ini yang kita pangkas sahabat-sahabat ya. Ini kita pangkas. Maaf, ini ya, ini lebih mepet sini. Ini kita pangkas sahabat-sahabat. Nah, itulah sahabat-sahabat, ini sudah kelihatan generasinya ya. Jadi kita buat programnya seperti itu. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat dari jarak jauh. Nah, tujuan kita melakukan proses seperti ini sahabat-sahabat, satu hal lagi memang yang harus saya tekankan di sini. Pertama, kalau kita tanam induknya, kan baru kita programkan setelah induknya mengeluarkan anakan. Nah, baru anakan yang mulai keluar inilah yang mulai kita minit seperti ini. Kita mulai hitung kapan dia keluarnya. Kemudian selang 3 bulan berikutnya, kan biasanya keluar 2-3. Nah, kita pilih salah satu. Kemudian selang 3 bulan berikutnya, keluar lagi anakannya, kita pilih salah satu. Tentu kita pilih yang paling sehat dan juga paling jarang. Nah, sisanya nanti sehingga anakan-anakan yang kita sisakan ini semuanya bertingkat ya sahabat-sahabat. Sehingga nanti buahnya ya akan seperti ini. Ini jika ini nanti berbuah, ini udah tua kita tebang, maka yang ini sudah keluar. Ya, ini sudah keluar. Begitu ini sudah keluar, nah maka pohon yang sebelahnya itu nanti sudah seperti ini. Nah, kemudian pohon yang kecil ini ya sudah seperti itu. Gitu sahabat-sahabat. Jadi bertingkat. Sehingga
selang 3 bulan itu dia berbuah. Jelas kita sudah bisa meminit anak pisang kita sehingga kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, lah ini sahabat-sahabat, ini juga sama ini sebelah saya nih. Nah ini sudah berbuah, sahabat-sahabat bisa lihat kan. Nah ini sudah berbuah. Kemudian ini kurang lebih dia 1,5 bulan sampai 2 bulan ini sudah menyusul. Ya, kena pengalaman saya yang sebelumnya ini seperti itu keluar begitu jantungnya, begitu buahnya sudah mulai tua, ya kira-kira tinggal seminggu kita panen, ini sudah keluar jantungnya yang ini. Nah cuma ini sayang yang satu ini sahabat-sahabat, ini kemarin kebetulan ada juga yang minta anak pengkisang saya berikan, tapi dia ngambil sendiri, akhirnya keliru yang diambil. Ini sebenarnya adiknya sebelah sini sahabat-sahabat, sini nih. Ini mestinya adiknya ini nih. Nih. Adiknya ini baru ke sini. Nah, karena ini kemarin diambil ini akhirnya gagal nih program saya satu ini. Nah, akhirnya ini ke sini. Kan ini yang ini mestinya adiknya yang diambil sama teman saya kemarin ini. Ya. Nah, berarti ini generasi berikutnya. Kemudian ini generasi berikutnya, jadi ini nanti jadi 4 bulan nih jadinya sahabat-sahabat ya, karena kemarin memang salah yang diambil. Kemudian ini generasi berikutnya ya, yang lainnya kita pangkas ya, yang lainnya itu kita lakukan pemangkasan semuanya. Nah kemudian setelah itu kita lakukanlah perawatan sahabat-sahabat, perawatan ya, seperti daunnya kita kurangi ya, agar sinar matahari nanti daun batang sampai ke akar, sampai ke pohon dan ke tanahnya kena matahari seperti ini. Kemudian juga bagian-bagian atasnya sirkulasi udara dan juga pancaran sinar matahari itu akan merata sahabat-sahabat, sehingga pisang kita akan menjadi sehat. Nah ini sahabat-sahabat, lihat ini buahnya kan, ini tadi 10 sisir, tapi ini kita kurangin yang satu jadi 9 sisir biar buahnya dari bawah sampai ke atas itu nanti bisa merata. Nah inilah caranya saya membuat program pisang sahabat-sahabat. Kemudian ada lagi eksperimen yang lain sahabat-sahabat, ini saya tunjukkan juga ini. Nah ini kalau ini saya programnya dua berbarangan ya. Ini sahabat-sahabat bisa lihat ini nih. Dan ini kemarin itu sudah ada 2, itu ada bekasnya sahabat-sahabat, ini 2 pohon itu yang buah pertama. Nah kemudian yang ini ya sahabat-sahabat lihat nih, sudah sama tinggi, insya Allah nanti juga akan berbuah berbarangan. Kalaupun selisih ya kurang lebih 1 minggu lah, kalaupun tidak berbarangan. Kemudian ini juga barang sama besar ya sahabat-sahabat ini ya. Nah kemudian ini generasi berikutnya ya, ini sama besar sama ini. Nah jadi begitu yang ini berbuah ya, yang besar berbuah, maka yang ini sudah sebesar ini. Kemudian begitu yang ininya sudah besar, diganti lagi generasi yang ininya. Nah yang lainnya yang tidak kita butuhkan kita pangkas. Jadi kalau yang ini sahabat-sahabat 4 kali dalam setahun panennya. Tapi walaupun 4 kali dalam setahun, tapi kan 2-2 gitu sahabat-sahabat. Jadi kita meminit pisang yang kita miliki itu sesuai dengan keinginan kita. Nah sahabat-sahabat, dalam proses ini yang perlu kita ketahui, sekali lagi saya pesan kepada sahabat-sahabat, pertama pada saat dia mulai keluar anakannya ya, kita harus sudah tahu catat. Kalau kita umpamanya 3 kali dalam sebulan tadi, kita catat tanggal berapa. Nah kemudian kita pangkas yang lainnya. Kemudian 3 bulan lagi keluar lagi, kita pangkas yang lainnya, satu yang kita ambil. Kemudian 3 bulan lagi berikutnya terus seperti itu, sehingga nanti selang 3 bulan sekali atau berbuah 4 bulan sekali sesuai dengan keinginan kita. Jadi betul-betul cara ini harus kita teliti sahabat-sahabat. Bila perlu kita catat tanggal mainnya jadi tanggal keluar anaknya kita catat ya, biar nanti kita sesuaikan dengan rencana kita. Nah gitu ya sahabat-sahabat. Oke sahabatku sekalian, bahkan nanti setelah ini ya, saya
karena ada lagi saudara kita kebetulan yang meninggal dunia. Saya harus berangkat juga, tapi ini cepat-cepatnya lari ke sawah ya, buat teman-teman ya. Jadi kita buat videonya nggak pakai konsep-konsepan kalau Pak Husein ya, kita alami saja ya, nggak perlu pakai konsep-konsep ya, memang harusnya sebagai konsep, tapi kalau Pak Husein ya sesuai dengan kondisi yang ada saja. Jadi backgroundnya langsung alam semesta, kemudian lightingnya juga langsung alam semesta, semuanya serba semesta. Ya sahabat-sahabat ya. Oke sahabatku sekalian, itu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengikuti saya. Sekali lagi jangan lupa ya, yang belum subscribe terus, kemudian jangan lupa like-nya, dan jika ada yang kurang jelas nanti bisa meninggalkan komentar ya. Kita jadikanlah channel ini sebagai channel belajar dan berbagi pengalaman, dan sekaligus sebagai sarana komunikasi, sarana diskusi, dan juga silaturahim. Oke sahabatku, semoga semuanya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.